Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021, tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, masih adakah dosa-dosa dan kesalahan yang kita sembunyikan di hadapan Allah hingga hari ini? Dosa-dosa yang tidak diselesaikan akan membuat kita gelisah, tidak tenang, bahkan ada yang menjadi gila dan bunuh diri. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dosa yang terkecil yang kita lakukan di tempat paling tersembunyi sekalipun. Nats kita hari ini mengajak kita untuk meraih kebahagiaan dan damai sejahtera melalui pengakuan dosa kepada Allah, supaya segala kesalahan kita tidak diperhitungkan. Sebelumnya pemazmur menyembunyikan segala dosanya di hadapan Allah. Dengan segala kelicikannya, dia berusaha menutupi dosanya. Tetapi akibatnya sangatlah menyakitkan. Karena ternyata hati nuraninya terus menuduh dia, sehingga dia terus dihantui perasaan berdosa. Oleh karena itulah di ayat 5 pemazmur mengatakan, dia mengakui semua dosa-dosanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Hasilnya sungguh luar biasa, semua beban hilang. Pemazmur menjadi tenang, dosanya dihapuskan Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun. Hidupnya menjadi bahagia dan penuh damai sejahtera. Dan hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Manusia harus tunduk di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosanya. Janganlah berjiwa penipu, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah dan Dia sungguh-sungguh Maha Pengampun. Seandainya Allah senantiasa memperhitungkan dosa kita, maka kita akan senantiasa mendapatkan hukuman. Karena dosa dan kejahatanlah yang senantiasa ada di hati manusia. Namun bersyukurlah kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang tidak selalu memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Bahkan Allah sendiri yang menyediakan pengampunan dan membayar hutang dosa kita. Maka janganlah kita berjiwa penipu, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, janganlah kita membiarkan dosa-dosa itu bersemayam dalam diri dan kehidupan kita. Sering hidup manusia diliputi perilaku dosa, misalnya iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Kadang itu dianggap sebagai hal yang biasa, namun sebenarnya apapun itu tentang perilaku dan perbuatan dosa
semuanya akan membuat kesulitan dan kesusahan dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, jauhkanlah hidup kita dari perilaku dan perbuatan dosa itu. Tunduk dan sujudlah mengakui dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Bertobatlah dan hidup baru, tidak lagi melakukan dosa itu. Tapi lakukanlah hal-hal yang berkenan bagi Allah. Melalui pengampunan dosa dari Allah, kita dibaharui dan beroleh sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau berikan kami kehidupan kesehatan yang baru. Bahkan Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami, tidak memperhitungkan kesalahan kami, sehingga kami memperoleh damai dan sejahtera. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami. Oleh karena itu, Engkaulah senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Allah. Allah Bapa di surga, berkatilah umat-Mu melakukan aktivitas hari ini bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah tangan-tangan mereka yang bekerja, sehingga menghasilkan buah yang manis. Berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Juga anak-anak kami yang bersekolah, Engkau berikan roh kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas pagi hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan, dan yang keempat menjaga jarak, serta yang kelima melipat tangan memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Salam sehat, Shalom.